Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Virasmani Putri, mahasiswi semester 4 Pendidikan Matematika di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas praktikum pada mata kuliah Statistika Terapan yang diampu oleh Ibu Hamidah Suryani Lukman SSI MPD. Adapun pada video ini saya akan menyelesaikan sekaligus membahas satu soal tentang pengujian pada sebuah penelitian dengan menggunakan software SPSS. Adapun untuk soalnya adalah seperti yang tertera pada layar, yaitu Amir ingin meneliti apakah terdapat perbedaan prestasi belajar matematika yang dicapai siswa laki-laki dan siswa perempuan. Nah, dalam penelitiannya, Amir mengambil sampel acak berukuran 30, yaitu 15 orang siswa laki-laki dan 15 orang siswa perempuan. Kemudian, data yang dikumpulkan Amir adalah sebagai berikut. Nah, di sini sudah terdapat ya 15 data laki-laki dan 15 data perempuan. Selanjutnya, ujilah bagaimana kesimpulan penelitian tersebut. Nah, sebelum menentukan akan menggunakan uji hipotesis apa, kita harus melakukan uji prasyarat terlebih dahulu. Adapun untuk uji prasyaratnya yaitu ada dua, yaitu uji normalitas data dan uji homogenitas data. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan atau untuk menarik kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh Amir, kita harus melakukan 3 langkah pengujian. Yang pertama, uji normalitas data, yang kedua uji homogenitas data, dan yang ketiga uji hipotesis. Pertama-tama kita akan melakukan uji normalitas data. Ada 6 langkah dalam menguji normalitas data pada atau dengan menggunakan software SPSS. Yang pertama, kita merumuskan hipotesis terlebih dahulu. Untuk H0-nya, data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Dan untuk H1-nya, data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Kemudian kita tentukan taraf signifikansi ujinya atau apanya, yaitu 5% atau sama dengan 0,05. Kemudian kita tentukan statistik uji normalitas dalam SPSS-nya. Nah, di sini kita akan mengambil uji Shapiro-Wilk. Setelah itu kita susun data dan uji data di dalam SPSS. Nah, di dalam menarik atau menentukan keputusan uji terdapat 2 kriteria pengujian. Yang pertama, H0 ditolak jika nilai signifikansinya itu kurang dari alfa, dan H0 diterima jika nilai signifikansinya itu lebih dari alfa. Setelah itu barulah kita tarik suatu kesimpulan apakah datanya berdistribusi normal atau tidak. Nah, kemudian kita buka software SPSS yang ada pada laptop kita. Nah, tampilan awalnya seperti ini. Sebelum menginputkan data, kita masukkan variabel-variabel yang diperlukan. Yang pertama tadi itu kan ada jenis kelaminnya. Kita singkat jadi CK. Kemudian tipenya numerik dan desimalnya kita nolkan karena ini tidak mengandung desimal. Kemudian labelnya kita beri label jenis kelamin. Kita beri values karena kan ada laki-laki, ada perempuan. Value 1 untuk laki-laki, kita add, dan value 2 untuk perempuan. Kita add, kemudian kita okekan. Missingnya tetap, kolomnya tetap, posisinya ketengahkan, dan measure-nya kita ganti jadi scale. Lalu variabel yang kedua yaitu nilai. Tipenya numerik, karena tadi di data itu tidak mengandung desimal, jadi desimalnya kita nolkan, tidak perlu diberi label, tidak perlu diberi values, kemudian posisinya kita ketengahkan, dan measure-nya jadi scale. Nah, jika variabel-variabelnya sudah kita tentukan, kita pindah ke data view. Lalu kita inputkan. Kita isi dengan angka di kolom JK dengan angka 1,
dari baris 1 sampai 15, karena tadi data laki-lakinya ada 15. Kemudian kita isi dengan angka 2 dari baris ke-16 sampai 30, karena tadi data perempuannya juga ada 15. Nah, di sini kan belum muncul mana yang laki-laki, mana yang perempuan. Jadi, untuk memunculkan label laki-laki dan perempuannya, kita pergi ke tab view, kemudian kita cari value labels, kita checklist. Nah, di sini sudah terlihat label laki-laki dan perempuannya. Setelah itu kita inputkan data nilai laki-laki dan perempuannya. Nah, setelah kita inputkan semua datanya, dari mulai data yang pertama sampai ke 30, kita pergi ke tab Analyze. Kemudian kita cari deskriptif statistik, kita cari Explore. Nah, kita inputkan dependent listnya itu berarti nilai, dan faktor listnya itu berarti jenis kelamin. Lalu kita pergi ke plot. Nah, kita tidak perlu cantumkan stem and leaf-nya. Kemudian kita checklist normality plots with test. Continue, oke kan? Tunggu sebentar, maka hasil uji normalitasnya akan keluar. Nah, tadi kan kita akan kita lihat tabel yang judulnya Test of Normality. Tadi kita sudah menentukan bahwa uji statistiknya kita akan menggunakan Shapiro-Wilk. Di sini karena datanya berbeda antara laki-laki dan perempuan, jadi nilai atau hasil uji normalitas datanya juga berbeda antara laki-laki dan perempuan. Kita lihat pada menu atau pada kolom signifikansinya. Untuk laki-laki, nilai signifikansinya itu 0,983. Dan untuk perempuan, nilai signifikansinya itu 0,043. Sedangkan pada hipotesis, H0 ditolak jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 dan diterima jika nilai signifikansi lebih dari 0,05. Nah, di sini untuk yang laki-laki itu H0-nya diterima sehingga datanya berdistribusi normal, sedangkan untuk yang perempuan itu kurang dari 0,05, jadi H0-nya ditolak sehingga datanya tidak berdistribusi normal. Kesimpulannya, data laki-laki berdistribusi normal, sedangkan data perempuan tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Setelah itu, kita akan melakukan uji homogenitas. Pertama, kita rumuskan dulu hipotesisnya, yaitu H0. Kedua kelompok sampel berasal dari populasi yang bervarians homogen, dan H1, kedua kelompok sampel berasal dari populasi yang bervarians tidak homogen. Taraf signifikansi ujinya sama 5%, dan statistik uji homogenitasnya yaitu menggunakan uji power estimation. Kriteria ujinya sama. H0 ditolak jika nilai signifikansinya kurang dari alfa, dan H0 diterima jika nilai signifikansinya lebih dari alfa. Kemudian kita tarik kesimpulan. Nah, kita buka lagi data yang tadi kita inputkan pada SPSS. Kemudian kita pergi ke menu Analyze, terus ke Deskriptif Statistik, ke Explore, dependent listnya nilai, dan faktor listnya jenis kelamin. Kemudian kita pergi ke plots. Nah, pada split versus level with leave-in test, kita pilih power estimation. Continue, oke kan? Kita tunggu, maka uji homogenitasnya akan keluar. Nah,
kita lihat tabel test of homogeneity of variance. Kita lihat yang paling atas, based on mean. Nilai signifikansinya yaitu 0,877, berarti lebih dari 0,05 atau lebih dari alfa. Artinya H0-nya diterima atau kedua kelompok sampel berasal dari populasi yang bervarians homogen. Nah, setelah kita menguji prasyarat yaitu uji normalitas dan homogenitas, bisa kita simpulkan kita akan menggunakan uji hipotesis apa. Nah, karena tadi di soal diketahui ya datanya itu independen, kemudian tadi hasil uji normalitasnya salah satu datanya tidak normal, maka datanya juga berbentuk koordinat nominal, sehingga pengujian yang akan dilakukan yaitu uji Mann-Whitney. Kenapa? Karena dari hasil uji prasyarat itu tidak memenuhi asumsi untuk statistik uji parametrik, sehingga kita menggunakan statistik uji non-parametrik, yaitu uji Mann-Whitney sebagai pengganti dari uji T 2 sampel independen. Nah, untuk melakukan uji Mann-Whitney itu ada 4 langkah. Yang pertama, menentukan hipotesis, kemudian menentukan taraf signifikansi uji, menentukan kriteria uji, lalu menarik kesimpulan. Untuk hipotesisnya, H0 itu mu X sama dengan mu Y, atau tidak terdapat perbedaan antara prestasi belajar yang dicapai siswa laki-laki dan perempuan. Untuk H1-nya yaitu mu X tidak sama dengan mu Y, atau terdapat perbedaan antara prestasi belajar yang dicapai siswa laki-laki dan perempuan. Untuk taraf signifikansi ujinya sama, yaitu 5%. Kemudian karena tadi datanya sudah diinputkan, jadi kita tentukan kriteria ujinya. Untuk kriteria uji Mann-Whitney itu H0 ditolak jika nilai asimsiknya lebih dari alfa, dan H0 akan diterima jika nilai asimsiknya kurang dari alfa. Setelah itu barulah kita bisa tarik kesimpulan. Nah, kita masuk ke SPSS lagi. Di sini sudah terdapat data yang tadi kita inputkan, kemudian kita akan menguji data-data ini dengan uji Mann-Whitney. Kita pergi ke tab Analyze, kemudian kita cari menu non-parametric test. Setelah itu kita pergi ke Legacy Dialog, lalu pilih to Independent Sample. Nah, untuk tes variable listnya itu adalah nilai. Untuk grouping variabelnya itu jenis kelamin, kemudian kita define grupnya, grup 1 dengan 1, grup 2 dengan 2. Continue. Tipe tesnya itu kan Mann-Whitney atau uji U. Kita okekan. Tunggu sebentar. Nah, kita pergi ke tabel tes statistik. Nah, di sini kita lihat asimsiknya nilainya itu 0,097 atau lebih dari 0,05. Artinya atau keputusan ujinya adalah H0 ditolak. Sehingga kesimpulannya terdapat perbedaan antara prestasi belajar yang dicapai siswa laki-laki dan siswa perempuan. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh Amir yaitu terdapat perbedaan prestasi belajar matematika yang dicapai siswa laki-laki dan siswa perempuan dengan menggunakan uji Mann-Whitney. Mungkin sekian video pembahasan dari saya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam penyebutan atau penulisan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.